Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada hari ini, kelompok 4, akan mempresentasikan mengenai dinamika dan tantangan dari mata kuliah pendidikan Pancasila di era globalisasi. Sebelum kami mulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Joshua Penheno. Selanjutnya ada teman saya, Rifda Amelia Putri. Selanjutnya ada Fitra Aulia Bati Mulyadi, Nur Eka Fania Putri, Siti Yosa Jumaris Nurmas, Nanda Salma Salsabila, Safira Salsabila, dan terakhir ada Aura Titan Tahtia. Oke, pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai pentingnya pendidikan Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pertama, pentingnya pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia kepada generasi muda, khususnya mahasiswa. Pendidikan Pancasila tidak hanya mengajarkan teori mengenai 5 sila, tapi juga membentuk karakter, moral, dan juga kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Melalui pendidikan ini, mahasiswa diharapkan memiliki rasa cinta tanah air, rasa persatuan, serta sikap bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selain itu, pendidikan Pancasila berperan dalam memperkuat identitas nasional sehingga generasi muda tetap memiliki jati diri bangsa di tengah berbagai perubahan yang terjadi di era modern. Yang kedua, tantangan globalisasi. Bagian kedua adalah tantangan globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi dan komunikasi berlangsung sangat cepat. Kemajuan tersebut memberikan banyak manfaat seperti kemudahan memperoleh informasi, memperluas wawasan, dan juga mempermudah komunikasi dengan masyarakat dari berbagai daerah maupun negara. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai tujuan pendidikan Pancasila. Selanjutnya, pendidikan Pancasila adalah membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui isi Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan dalam sikap dan perilaku. Pendidikan Pancasila juga bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, mata kuliah ini membantu mengembangkan sikap demokratis, toleransi terhadap perbedaan, menghargai keberagaman, serta kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, pendidikan Pancasila menjadi sarana pembentukan karakter yang dapat membekali mahasiswa untuk menghadapi berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun perkembangan teknologi yang terus berubah. Yang terakhir, saya akan membahas bagaimana hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari pendidikan Pancasila adalah terbentuknya generasi yang memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu menghadapi tantangan globalisasi secara bijaksana dengan tetap menjaga identitas bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Melalui pemahaman ini dan pengamalan Pancasila yang baik, mahasiswa dapat menjadi warga negara yang berintegritas, bertanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Topik selanjutnya yang akan dibahas oleh partner saya, Kananda, silakan. Selanjutnya ada pendidikan Pancasila sebagai navigasi identitas di era globalisasi. Pendidikan Pancasila dan globalisasi ini bukanlah hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai fondasi karakter yang membentuk pola pikir, etika, dan perilaku berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut inilah yang menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman. Di sisi lain, globalisasi membawa kemudahan akses informasi, ilmu pengetahuan, dan interaksi antar bangsa, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti individualisme, konsumerisme, dan pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Karena itu, pendidikan Pancasila berperan sebagai filter untuk menyaring pengaruh global, sehingga masyarakat mampu mengambil manfaat positif tanpa kehilangan jati diri bangsa. Selain menjadi penyaring budaya, Pancasila juga membantu mencegah krisis identitas di tengah arus global yang cenderung menyeragamkan gaya hidup. Nilai seperti gotong royong, toleransi, dan semangat Bhinneka Tunggal tetap menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya, pendidikan Pancasila tidak menghambat kemajuan, melainkan mempersiapkan masyarakat menjadi warga global yang cerdas, kompeten, dan terbuka terhadap perkembangan dunia. Namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Dengan demikian, modernisasi dapat berjalan seiring dengan terjaganya identitas nasional. Untuk selanjutnya, saya Siti Yosa, silakan.
Pendidikan Pancasila mengalami perubahan yang cukup besar dari waktu ke waktu. Pada awal perkembangannya, pembelajaran lebih banyak menekankan pemahaman terhadap sejarah lahirnya Pancasila, dasar negara, serta pengenalan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Pendekatan tersebut sesuai dengan kebutuhan pada masanya, yaitu membangun identitas dan kesadaran kebangsaan setelah Indonesia merdeka. Seiring perkembangan masyarakat, pendekatan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi juga mengalami perubahan. Pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi mulai diarahkan pada kemampuan mahasiswa memahami dan menganalisis berbagai persoalan nyata menggunakan sudut pandang nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipelajari sebagai konsep, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Di era globalisasi, tantangan pendidikan Pancasila menjadi semakin kompleks. Akses informasi yang sangat cepat membuat mahasiswa menerima berbagai pandangan, budaya, dan nilai dari berbagai negara. Kondisi ini memberikan peluang untuk memperluas wawasan, tetapi juga dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan sikap apabila tidak disertai kemampuan berpikir kritis. Selain itu, perkembangan teknologi mendorong pendidikan Pancasila untuk beradaptasi. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi dapat dilakukan melalui platform digital, media interaktif, maupun diskusi daring. Tantangan utamanya bukan sekadar memindahkan materi ke media digital, melainkan bagaimana membuat nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan dapat dipahami dalam konteks kehidupan modern. Oleh karena itu, dinamika pendidikan Pancasila saat ini tidak hanya berkaitan dengan apa yang diajarkan saja, tetapi juga bagaimana cara mengajarkannya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amel. Tantangan pengaruh budaya global terhadap pendidikan Pancasila. Di era globalisasi ini, kuatnya pengaruh budaya global yang masuk melalui perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, film, musik, dan berbagai bentuk komunikasi modern. Masuknya budaya asing membawa pengaruh pada pola pikir dan gaya generasi muda yang cenderung lebih terbuka, kritis, dan mengikuti tren nasional. Di satu sisi, budaya global memberikan dampak positif berupa bertambahnya wawasan, kemudahan akses informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dunia. Namun, di sisi lain, pengaruh tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya minat terhadap budaya lokal, munculnya sikap individualistis dan konsumtif, serta berkurangnya rasa nasionalisme. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pendidikan Pancasila untuk menanamkan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring budaya asing, sehingga generasi muda dapat mengambil nilai-nilai bermanfaat tanpa kehilangan identitas bangsa dan tetap menjadi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang tantangan individualisme dan lunturnya nilai kebangsaan di era globalisasi. Pertama, meningkatkan sikap individualisme. Individualisme adalah kondisi ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Di era globalisasi, banyak orang lebih fokus pada pencapaian diri sehingga rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar mulai berkurang. Kedua, berkurangnya semangat gotong royong. Gotong royong merupakan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Namun, seiring berkembangnya zaman, budaya saling membantu mulai memudar karena masyarakat cenderung lebih sibuk dengan urusan masing-masing. Padahal, gotong royong sangat penting untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat persatuan. Kemudian yang ketiga, tantangan dalam menjaga persatuan dan nasionalisme. Arus globalisasi membawa banyak budaya asing yang dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Jika tidak disikapi dengan bijak, rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap terus menerapkan nilai-nilai Pancasila bangsa tetap terjaga. Jadi, di tengah perkembangan globalisasi, kita harus mampu memanfaatkan perubahan yang ada tanpa melupakan nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Safira Sabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan teknologi informasi dan media sosial. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi dan akses terhadap berbagai informasi. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah penyebaran hoaks dan disinformasi. Saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Jika informasi yang disebarkan tidak benar, hal tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan juga perpecahan. Tantangan berikutnya adalah pengaruh media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila. Misalnya, ada ujaran kebencian, provokasi, atau komentar negatif yang dapat mengurangi sikap toleransi, saling menghargai, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting. Masyarakat perlu
dan mampu memilah dan memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain itu, media sosial juga harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, khususnya persatuan, toleransi, dan sikap saling menghormati. Jadi, teknologi informasi dan media sosial harus dimanfaatkan secara cerdas agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Sekian penjelasan dari saya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi dan upaya penguatan pendidikan Pancasila pada peran perguruan tinggi, mahasiswa, dan pemanfaatan teknologi. Yang pertama, peran perguruan tinggi perlu memperbaiki kurikulum agar nilai Pancasila terasa relevan dengan kehidupan nyata mahasiswa, bukan sekedar hafalan saja. Metode pembelajaran juga harus lebih aktif seperti diskusi kasus, proyek sosial, dan studi lapangan. Selain itu, kampus perlu menciptakan lingkungan yang toleran dan inklusif serta menjalin kerjasama dengan pemerintah dan LSM untuk memperkuat program kebangsaan. Lalu yang kedua, peran mahasiswa. Mahasiswa bukan hanya penerima pendidikan, tetapi juga sebagai pelaku. Di era digital, mahasiswa bisa membuat konten positif tentang Pancasila yang relevan untuk Gen Z, melawan hoaks dengan fakta, dan aktif dalam kegiatan sosial sebagai wujud nyata gotong royong. Yang penting juga, mahasiswa harus kritis terhadap budaya asing dengan menyerap yang baik dan menolak yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Teknologi yang sering menjadi sumber masalah sebenarnya bisa jadi solusi jika digunakan dengan bijak, seperti penggunaan e-learning, video edukatif, podcast, sampai gamifikasi bisa membuat pembelajaran Pancasila menjadi lebih menarik. Media sosial pun bisa menjadi ruang edukasi melalui kampanye digital yang relevan. Bahkan AI bisa dimanfaatkan untuk moderasi konten negatif dan mengembangkan chatbot edukatif. Penguatan pendidikan Pancasila di era globalisasi bukan satu pihak saja, dibutuhkan sinergi antara perguruan tinggi sebagai lembaga, mahasiswa sebagai pelaku, dan teknologi sebagai instrumen untuk berpadu memastikan nilai Pancasila tetap hidup dan relevan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fania. Oke, untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Meskipun globalisasi memberikan banyak manfaat seperti kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi, terdapat pula berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diperlukan untuk memperkuat karakter, identitas nasional, serta pemahaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menyaring, mempengaruhi globalisasi secara bijaksana, mengambil hal-hal yang positif dan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat berkembang dan bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.